Sekali lagi shalom. Haleluya. Berapa banyak di pagi hari ini yang merindukan Tuhan, boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Mari bawa hati kita di pagi hari ini untuk memuji, menyembah Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kinara mata kaya, kira masyikara mata. Bahwa kami Tuhan masuk dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Sebab kami ingin berjumpa dengan pribadi-Mu yang begitu dahsyat dan begitu luar biasa. Saat ini kami datang kepadamu dengan hati yang penuh kerinduan, membawa pujian kami, sembah kami hanya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sebab Kau Allah yang layak kami sembah, Allah yang layak kami tinggikan. Sebab Kau Raja dari segala raja yang berkuasa untuk selama-lamanya. Allah yang tak pernah meninggalkan kami, selalu menyertai setiap kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa pertolongan-Mu tidak pernah terlambat atas setiap kehidupan kami Tuhan. Sebab anugerah-Mu, kasih-Mu begitu melimpah atas setiap kami Tuhan. Sebab bahwa Bapa kami yang baik, sungguh baik, ramah baik buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya saat kami memuji menyembah-Mu Tuhan, kuasa-Mu bekerja di tempat ini, melawat setiap umat-Mu, sehingga mereka pulang dari tempat ini tidak sama dengan mereka datang. Mereka pulang dari tempat ini diberkati Tuhan secara dahsyat dan luar biasa. Yang mengalami sakit penyakit disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang beban berat diberikan kelegaan, yang terikat dilepaskan di dalam nama Yesus. Yang punya permasalahan diberikan pertolongan, yang mengalami permasalahan ekonomi Tuhan berkati melimpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap memuji menyembah-Mu hanya satu nama Tuhan Yesus. Kami sudah bersyukur. Jangan siap puji Tuhan sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan dong buat saudara kita. Haleluya. Sekali lagi shalom saudara. Shalom, salam damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran terus di dalam hati kita untuk selama-lamanya. Amin saudara. Amin. Tuhan memberikan damai sejahtera untuk kita pada pagi hari ini. Kita boleh ada di tempat ini, di rumah Tuhan, untuk memandang wajah Tuhan, ya. Walaupun keadaan di sekitar kita mungkin rasanya kok berat, ya, hidup ini berat, ya, sakit penyakitku yang gak sembuh-sembuh, ya, persoalan yang terus datang, percaya bahwa tangan Tuhan ada buat kita, kasih Tuhan ada buat kita, mujizat Tuhan terus terjadi setiap hari dalam hidup kita. Amin. Kita boleh merasakan mujizat-mujizat yang kita alami dalam kehidupan kita. Yang katanya penyakitnya gak bisa sembuh, Tuhan pasti buat mujizat. Amin. Yang mengalami masalah, misalnya, aduh, gimana ya, kok pekerjaanku seperti ini, kok aku belum kok sudah pensiun, atau aku yang seperti ini, ya, percaya bahwa Tuhan sanggup mengadakan mujizat. Amin saudara. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Tuhan sanggup mengadakan mujizat. Bahkan rema pada pagi hari ini luar biasa. Kita baca bersama-sama di Yoel 2 ayat 30. 1, 2, 3. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi. Wow, luar biasa Tuhan kita. Tuhan sanggup mengadakan mujizat di langit dan di bumi. Wow, kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, ya. Jadi gak usah khawatir, percaya saja kepada Tuhan. Amin. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita mau melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, memperkatakan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, bahkan melakukan firman Tuhan. Amin saudara. Mau mujizat? Mau. Kita percaya mujizat terjadi di tempat ini saat ini. Kita pujikan pujian yang memberkati. Ketika hidup terasa berat, tangan-Mu Tuhan selalu menopangku. Di saat jalan terasa buntu, cahaya-Mu Tuhan selalu terangiku. Mujizat-Mu masih terjadi.
tiap hari selalu terjadi. Tidakmu masih terjadi. Setiap hari selalu terjadi. Terasa berat tanganmu Tuhan, selalu menolongku. Amin. Di saat jalan terasa buntu, cahayamu Tuhan selalu terangiku. Mujizatmu masih terjadi. Amin. Tiap hari selalu terjadi. Mujizatmu masih terjadi. Tiap hari selalu terjadi. Mujizatmu masih terjadi. Tiap hari selalu terjadi. Mujizatmu masih terjadi. Tiap hari selalu terjadi. Apapun jadi persoalanmu di pagi hari ini, kita jangan pernah berputus asa. Kita jangan pernah kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Sebab kita harus percaya bahwa ada mujizat yang Tuhan sediakan atas setiap kehidupan kita. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup melakukan perkara-perkara yang dahsyat atas setiap kehidupan kita. Amin. Mari angkat suara kita kedua tangan, katakan, mujizatmu masih terjadi. Amin. Tiap hari selalu terjadi. Mujizatmu masih terjadi. Tiap hari selalu terjadi. Katakan dengan hati yang percaya, mujizatmu masih terjadi. Amin. Tiap hari selalu terjadi. Mujizatmu masih terjadi. Tiap hari selalu terjadi. Mari kita angkat dua tangan kita. Mari kita sama-sama katakan dengan hati yang percaya, mujizatmu masih terjadi. Amin. Tiap hari selalu terjadi. Mujizatmu masih terjadi. Tiap hari selalu terjadi. Mujizatmu masih terjadi. Amin. Tiap hari selalu terjadi. Mujizatmu masih terjadi. Tiap hari selalu terjadi. Sekarang kita katakan sama-sama, mujizatmu masih terjadi. Amin. Tiap hari selalu terjadi. Mujizatmu masih terjadi. Tiap hari selalu terjadi. Tiap hari selalu terjadi. Tiap hari selalu terjadi.
berikan atas setiap kami Tuhan, sehingga kami dapat melihat penyertaan yang begitu sempurna atas setiap kami. Haleluya. Haleluya. Setiap manusia pernah terhilang, jatuh bangun di dalam dosa. Setiap manusia perlu penolong, sanggup ampuni dosa kita. Sama-sama katakan, Yesus Tuhan yang beda, ampuni semua dosa. Anugerah-Mu memelukku, anugerah-Mu pulihkanku, anugerah-Mu bebaskanku, bawa aku ke hidup yang baru. Anugerah-Mu layakkanku, anugerah-Mu ubahkanku, anugerah-Mu berkatiku, anugerah-Mu layakkanku, terima surga-Mu. Mari kita sama-sama pujian dikatakan, setiap manusia pernah terhilang, jatuh bangun di dalam dosa. Setiap manusia perlu penolong, sanggup ampuni dosa kita. Yesus Tuhan yang beda,
selama-lamanya. Umat Tuhan yang percaya katakan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Mari sama-sama kita bagi diri yang kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Oke, semua katakan, come on. Dari hari ke hari, kapan tak terbataskan, berkat turun atas hidupku. Amin. Dari hari ke hari, Kau berkata terbuka, kesetiaanmu Kau limpahkan bagiku. Amin, come on. Apakah sudah ada kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah dari hari-hariku. Haleluya perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menolong hidupku, selalu pegang tanganku. Kami percaya kasih setiap tiap kami kesudahan. Amin. Ayo come on. Dari hari ke hari, kapan tak terbataskan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari, Kau berkata terbuka, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Semuanya ngomong, yeah. Apakah sudah Tuhan, rahmat-Mu tak pernah dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang tanganku. Jangan pusing menyembah-Mu Tuhan. Keberkahan-Mu dan lagi boleh lambaikan-Mu tinggi ke bawah. 1, 2, 3, hey. Oh, dengarkan buat Tuhan, come on. Oh,
amin. Beri tepuk tangan dong buat saudara kita. Haleluya. Saya juga coba dapat duduk kembali. Sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu diberkati oleh pujianku. Mari berikan tepuk tangan dong kepada Maria buat saudara kita. Haleluya.
pujian yang luar biasa ya, yang sudah memberkati kita semua di pagi hari ini, amin. Yang berjudul Yesus Tolong, amin. Haleluya. Jadi kita jangan bersusah atau bersedih, tetaplah berharapan di dalam Yesus. Karena apapun jadi pergumulan kita, Dia tidak pernah membiarkan kita bergumul sendiri, amin. Dan kita harus percaya pertolongan Tuhan nyata atas setiap kehidupan kita, amin. Haleluya. Beri tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk juga berkenan firman Tuhan yang menguatkan, meneguhkan, dan menerangi setiap jalan kehidupan kita. Haleluya. Aku percaya ada mujizat. Terima dengan imanmu saat ini. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Baik, kita akan puji ini dengan hati yang percaya. Mari kita sama-sama katakan, Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Katakan dengan hati yang percaya, aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Sekarang kita akan puji ini, kita sama-sama katakan dengan hati yang percaya. Kau Tuhan jadi andalanku, amin. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya.
Engkau ya Tuhan Yesus, dan puji-pujilah Engkau ya Allahku Roh Kudus. Bapa mengucap syukur bahwa pada pagi hari ini kami semua diberi kesempatan untuk mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan, untuk mengerti sudut pandang-Mu ya Tuhan. Hamba percaya dan hamba mengundang hadirat-Mu ya Tuhan, supaya biarlah Engkau yang berfirman kepada jemaat-Mu pagi hari ini ya Tuhan, supaya mereka boleh semakin berkenan di hadapan-Mu dan mereka mengerti sudut pandang-Mu ya Tuhan. Dan hamba percaya bagi hamba-Mu yang akan mengajarkan kebenaran firman-Mu ini, hamba percaya Engkau yang mengurapi hamba-Mu Tuhan, Engkau yang memberikan hamba roh-Mu, urapan-Mu, hikmat-Mu, kebijaksanaan kepada-Mu, supaya apa yang hamba sampaikan semuanya berasal hanya daripada-Mu Tuhan. Dan apa isi hati-Mu Tuhan yang ingin Kau sampaikan kepada jemaat-Mu. Di dalam nama-Mu saja Tuhanku Yesus, kami semua ini siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan iman kita katakan amin. Shalom, silakan duduk. Satu orang diaken tolong bantu baca ayat. Pak Arianto kan? Tes agak digedein sedikit. Shalom. Pas. Nah Bapak Ibu, kemarin saya ingin membuat sebuah materi khotbah, kemudian saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan apa kira-kira yang Engkau ingin sampaikan kepada jemaat-Mu? Karena Bapak Ibu, setiap saya mau berkhotbah untuk melayani di tempat ini, setiap saya mau memimpin perjamuan kudus untuk Bapak Ibu, setiap saya mau mengajar Bapak Ibu, saya biasanya itu sehari sebelumnya saya selalu puasa, dan biasanya seminggu atau 2 minggu sebelumnya saya ini terus berdoa kepada Tuhan, Tuhan apa yang Engkau ingin sampaikan kepada jemaat-Mu, supaya jangan saya menyampaikan apa yang bukan isi hati Tuhan. Nah kemudian saya terus berdoa karena beberapa bulan ini, beberapa minggu ini saya mengalami mujizat Tuhan yang sangat luar biasa sekali. Saya mau sharing tentang mujizat, tapi ternyata ketika saya berdoa, Tuhan tidak ingin menyampaikan mujizat kepada Bapak Ibu. Tapi hari ini Tuhan menegur kepada setiap jemaat di tempat ini, setiap pekerja, bahwa engkau harus rendah hati di hadapan Tuhan. Maksudnya gimana? Nah Bapak Ibu, banyak orang ketika ikut Tuhan, ketika berdoa kepada Tuhan, yang dilihat itu cuma dirinya sendiri. Tuhan aku minta ini, Tuhan aku tolong ini, Tuhan aku berkatono ini, betul enggak? Tapi Bapak Ibu enggak pernah berpikir dari sudut pandang Tuhan. Bapak Ibu enggak pernah melihat dari sudut pandang Tuhan. Ketika Tuhan melihat Bapak Ibu, aku ini harus ngasih apa sama Tuhan? Tuhan ini mau apa dari aku? Tuhan butuh apa dari aku? Apa yang bisa aku persembahkan buat Tuhan? Tapi kebanyakan orang apa? Tuhan aku tolong ini Tuhan. Tuhan bukakan jalannya ini Tuhan. Tuhan berkatono aku Tuhan. Tuhan perhatikan tanpa mau melihat. Tuhan ini butuh apa dari aku? Bapak Ibu kalau seperti ini, Bapak Ibu gak rendah hati di hadapan Tuhan. Bapak Ibu dianggap Tuhan. Oleh sebab itu hari ini kita akan belajar apa itu pelayanan di hadapan Tuhan. Next. Jadi kita akan bagi menjadi 2 tahap. Minggu ini kita belajar pelayanan, bulan depan nanti kita akan belajar mengenai teokrasi. Nah Bapak Ibu, saya tidak pernah janjian untuk membuat materi khotbah ini, tapi Bapak Ibu yang mujizat sekali yang saya melihat ketika saya selesai membuat pengajaran ini, ada seorang istilahnya seorang sarjana Bapak Ibu, seorang peneliti yang membuat materi tentang pelayanan sama dengan apa yang saya ajarkan kepada Bapak Ibu. Padahal saya nggak pernah baca bukunya, dia juga nggak pernah dengar khotbah saya. Tapi dari sini kita tahu bahwa Allah kita Allah yang hidup. Nah Bapak Ibu, ketika kita berbicara mengenai pelayanan, biasanya orang-orang dengarnya, mengertinya itu hamba Tuhan.
Kayak saya melayani Bapak Ibu di tempat ini, oh Pak Rainer itu hamba Tuhan. Nah Bapak Ibu, dalam bahasa aslinya, kata hamba Tuhan itu tidak ada dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani yang sering ditulis itu adalah ebed atau budak. Next. Ya, nanti kita akan bahas. Nah di dalam bahasa Ibrani, orang-orang yang diutus oleh Tuhan, jadi misalnya Tuhan menyuruh saya mengajarkan kepada Bapak Ibu materi ini, atau Tuhan menyuruh saya menyampaikan kepada Bapak Ibu materi ini, saya ini disebutnya dalam bahasa Ibrani bukan hamba Tuhan aslinya. Aslinya baik itu malaikat, baik itu manusia, ketika diutus Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan, bahasa Ibraninya itu malak. Next. Malak, utusan Tuhan atau malaikat. Jadi Bapak Ibu kalau baca di dalam bahasa aslinya dalam kitab Perjanjian Lama atau dalam kitab Torah, malaikat yang diutus Tuhan, contohnya ketika Gabriel menyampaikan firman kepada Daniel, ataupun ketika Mikael bertemu dengan Yosua dan lain sebagainya, ketika malaikat itu diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan maunya Tuhan, itu mereka disebut dengan kata malak. Manusia juga sama, manusia nabi yang diutus Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan nubuat dan lain sebagainya, mereka juga sama, ditulisnya dengan kata malak. Jadi dari sini kita melihat, walaupun itu malaikat, walaupun itu manusia, kalau dia diutus Tuhan, kata-katanya sama. Jadi yang kita lihat itu apa? Baik itu malaikat, baik engkau itu manusia, kalau engkau diutus Tuhan, itu derajatnya sama. Kalau engkau disuruh Tuhan, itu sama. Malak. Nah, apa artinya malak? Next. Malak artinya untuk maju dan kembali. Jadi saya berpesan kepada orang-orang yang sudah melayani Tuhan, ingatlah kalau engkau melayani Tuhan, pelayananmu bagus ataupun engkau menjalankan tugas pelayanan, ingatlah engkau maju untuk melayani jemaat Tuhan, engkau maju untuk melayani, lalu engkau kembali kepada Tuhan. Itulah arti kata malak. Bahkan malaikat arti katanya, malak itu dari akar kata lamet alef dan kaf yang artinya untuk maju dan kembali. Itu sebabnya malaikat, kalau Bapak Ibu lihat di dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Torah, itu ada satu spesifik yang unik dari malaikat adalah kalau malaikat dikasih tugas sama Tuhan, itu biasanya cuma satu. Jadi setelah menjalankan tugasnya, selesai perintah Tuhan, dia kembali kepada Tuhan. Jadi sama seperti Bapak Ibu yang sudah terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini, hamba-hamba Tuhan, baik itu WL, diaken dan lain sebagainya, ingatlah, kalau Bapak Ibu sudah maju melayani Tuhan, dapat pujian, pelayananmu bagus, harus kembali kepada Tuhan. Nah, kata hamba Tuhan sendiri ini sebenarnya nggak ada Bapak Ibu dalam Perjanjian Lama. Mulai ada ditulis itu ketika kita masuk dalam Perjanjian Baru. Nah, sebenarnya dalam bahasa aslinya itu bukan hamba Tuhan, baik itu dalam Perjanjian Baru. Kita buka contohnya Roma 1 ayat 1. Roma 1 ayat 1 ya. Di PowerPoint aja ya. Oh iya, ini dulu nih. Apa itu ayat tadi? Roma 1 ayat 1 dibantu baca. Roma 1 ayat 1. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Yes. Bapak Ibu kalau melihat ke depan, dari Paulus, hamba Kristus Yesus. Nah Bapak Ibu, kata hamba ini sebenarnya terjemahan yang sudah diperhalus. Jadi bahasa aslinya itu bukan hamba Tuhan Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang yang ngomong aku hamba Tuhan, sebenarnya itu salah. Dalam bahasa aslinya ini menggunakan kata doulos dalam bahasa Yunani-nya. Doulos. Bilang sama-sama dengan saya, doulos. Doulos itu artinya adalah budak.
bukan hamba Tuhan. Jadi ketika Paulus bilang tadi, dari Paulus hamba Kristus, bukan. Paulus bilang dari Paulus dolosnya Tuhan Yesus Kristus. Artinya apa? Dari Paulus budaknya Tuhan. Bapak Ibu tahu bedanya pembantu dengan budak apa? Bapak Ibu, budak pada zaman dahulu itu sama sekali tidak punya hak, Bapak Ibu. Kalau bosnya bilang apa, dia harus nurut. Kalau bosnya suruh lompat ke jurang, dia akan lompat ke jurang. Zaman dulu budak dimarahin gimana pun dengan bosnya, tidak ada yang tersinggung. Gak berani, Bapak Ibu. Budak zaman dulu, kalau nggak dikasih makan bosnya, dia nggak berani minta makan. Budak zaman dulu yang paling penting, dia tidak akan pernah berani melawan bosnya. Beda dengan pembantu zaman sekarang. Itu budak, Bapak Ibu. Jadi ketika Paulus bilang, aku ini budaknya Tuhan Yesus, aku budaknya Kristus, dia menyatakan bahwa begitu rendah hatinya Paulus, bahwa dia sama sekali tidak punya hak di dalam hidupnya. Itulah budak Tuhan Yesus. Itulah budak dalam pelayanan maksud Paulus. Jadi ketika Bapak Ibu melihat, atau Bapak Ibu melayani Tuhan, atau Bapak Ibu terjun dalam kehidupanmu bersama dengan Tuhan, lalu engkau bilang hamba Tuhan, tapi minta dihormati, pelayani minta disanjung, pelayanan ditegur sedikit tersinggung, pelayanan ada crash sedikit nggak mau melayani. Kira-kira itu budak atau bukan? Jadi kalau ada hamba Tuhan yang minta dihargai, minta dihormati, lalu ada tersinggung sedikit gak mau melayani, engkau bukan hambanya Tuhan, engkau bukan budaknya Tuhan, engkau jadi bosnya Tuhan. Sama juga ketika engkau melayani Tuhan sebagai jemaat dalam kehidupan sehari-hari. Kalau engkau bilang, aku ini hambanya Tuhan, aku mau melayani Tuhan, tapi tersenggol sedikit gak ke gereja, tersenggol sedikit gak mau beribadah, kesenggol dikit, wes aku gak pelayanan lagi. Berarti apa? Engkau bukan hamba Tuhan. Engkau sombong di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena budak Tuhan, Bapak Ibu kalau tahu, budak tidak berani melawan bosnya. Kalau bosnya marah, dia tetap akan terus bekerja, karena nggak punya hak pada zaman itu. Beda dengan pembantu zaman sekarang. Bahkan budak zaman dulu, hidupnya diserahkan kepada bosnya. Jadi kalau ada orang yang sudah melayani hamba-hamba Tuhan yang minta dihormati, oh aku hamba Tuhan, ngomong di dalam Alkitab hamba Tuhan ini nggak ada. Kata ini diperhalus, Bapak Ibu. Roma 1:1 tadi tolong tampilkan. Kata hamba Tuhan ini hasil translate yang diperhalus. Karena dalam bahasa aslinya Paulus ngomong, aku budaknya Tuhan Yesus. Jadi kalau ada hamba Tuhan minta dihormati, engkau bukan hamba Tuhan. Bapak Ibu, saya ingat waktu dari zamannya almarhum Pak Arso ya, saya selalu kesaksian saya, menurut saya Pak Arso ini benar-benar gembala yang, almarhum Pak Arso ini gembala yang dikasih karunia sama Tuhan. Sampai sekarang saya merasa kehilangan banget. Waktu Pak almarhum Pak Arso dipanggil Tuhan itu saya nangis luar biasa, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia sosok yang benar-benar di dalam Tuhan itu luar biasa, bisa membimbing, punya karunia dan segala macam. Bapak Ibu, saya ingat saya ini cucunya Pak Arso, tapi saya ketika pelayanan, saya ditegur bolak-balik, saya dimarahi bolak-balik. Apa saya ngambek terus? Udah, saya ngomong, saya melayani
melayani bukan lihat gembala saya melayani bukan lihat mama saya melayani bukan lihat adik saya melayani karena saya lihat Tuhan saya. Jadi gesekan dalam pelayanan, gesekanmu dalam rumah Tuhan, gesekanmu dalam pelayanan beribadah dan lain itu hal biasa Bapak Ibu. Tapi yang jadi luar biasa kalau Bapak Ibu tergesek sedikit terus wes aku gak pelayanan mana, wes aku gak ibadah mana, itu engkau sudah sombong di hadapan Tuhan. Bapak Ibu jangan dikira saya pelayanan gak ada yang marahin Bapak Ibu. Saya sama Bu Gembala sendiri ada selisih pendapat. Ukaran ya pernah masalah pelayanan. Dengan adik saya sendiri loh, ukaran masalah jadwal juga pernah. Tapi apa kemudian saya ngambek, wes aku gak mau jadwal lagi, aturan dewe jadwalnya pembicaraan. Enggak. Walaupun ukaran ngomong, pekerjaan saya mengatur itu tetap tak pertahankan. Kenapa? Karena saya melayani Tuhan. Oh masih sakit hati, masih mangkel, masih dan lain sebagainya, gak peduli. Yang penting aku melayani Tuhan. Dan bukan cuma Paulus yang ngomong budak, bahkan Tuhan Yesus sendiri ngomong. Lukas 17 ayat 7-10, next. Lukas 17 ayat 7-10. Ya, silakan Lukas dibaca. 17 ayat 7. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Yes, Bapak Ibu kalau baca perikop ini, yang ngomong ini Tuhan Yesus sendiri, bukan orang lain. Jadi ketika Tuhan Yesus ngomong tentang perikop ini, dia ngomong kepada orang-orang yang telah istilahnya bersama dengan Tuhan Yesus, ngomong kepada murid-muridnya Tuhan Yesus, istilahnya apa? Ingatlah posisimu bahwa kau hamba ini dalam bahasa aslinya budak, engkau adalah budak. Jadi kalau engkau sudah menjalankan tugas pelayananmu, jangan merasa sombong, jangan merasa bangga, baik engkau gembala, baik engkau pendeta, baik engkau WL, baik engkau media dan lain sebagainya. Kalau engkau sudah menjalankan tugas pelayananmu dengan baik, ayatnya tetap tampilkan ya, ayatnya tetap tampilkan. Tuhan Yesus ngomong apa? Haruslah engkau berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Jadi itulah pelayanan. Jadi kalau ada hamba Tuhan sekali lagi minta dihormati, gak boleh tersinggung, gak boleh ditegur, itu engkau sudah bukan hamba Tuhan. Sedikit-sedikit, aku gak mau pelayanan, aku tersinggung. Tuhan gitu, aku mangkel, aku gak mau pelayanan. Oh Tuhan, kenapa gak tolong saya? Aku gak mau pelayanan. Engkau bukan hamba Tuhan. Kalau engkau sudah seperti itu, engkau jadi bosnya Tuhan. Kenapa? Karena gak bisa dimarahi sama Tuhan. Tersinggung dikit, aku gak mau ibadah Tuhan. Padahal saya pernah bahas, kalau engkau gak ibadah, yang rugi siapa? Tuhan tak? Enggak. Badanmu sendiri yang rugi. Sama juga dengan ini. Nanti kita akan bahas. Kalau kau gak pelayanan, siapa yang rugi? Nanti kita akan bahas. Jadi ingat Bapak Ibu, kalau engkau melayani Tuhan, kalau engkau beribadah kepada Tuhan, banyak ngancam Tuhan, engkau sudah bukan lagi hamba Tuhan, engkau jadi bosnya Tuhan.
Sekarang saya tanya, Bapak Ibu mau jadi bosnya Tuhan apa jadi hamba Tuhan? Yang hamba Tuhan? Siapa yang hamba Tuhan? Ojo tersinggungan, ojo mangkelan. Walaupun tersinggung, walaupun mangkel, tetap melayani Tuhan. Kenapa? Karena dalam melayani aku lihat Tuhanku. Nah, ada beberapa orang yang melayani karena berbagai macam alasan. Next, tampilkan PowerPoint-nya. Ya, terus semua langsung buka semua aja. Ada beberapa orang yang melayani Tuhan, kenapa? Ada yang sudah ditolong dan diberkati Tuhan. Tuhan, karena Engkau sudah tolong saya, maka aku mau melayani Tuhan. Ada orang yang beralasan seperti itu, boleh. Ada yang berdasarkan firman, karena kita sudah dibeli dan harganya lunas, boleh. Ada beberapa orang yang juga dipanggil Tuhan untuk melayani. Ini beberapa supranatural. Bapak Ibu, saya pernah melihat orang waktu selesai dibaptis, itu dia langsung dengar suara Tuhan. Salah satunya Pak almarhum Marso kita. Ada lagi beberapa orang yang kayak gitu. Jadi selesai dibaptis, dapat karunia pendengaran, langsung dipilih. Aku mau engkau melayani. Dan mereka dengar secara audible. Itu terjadi di beberapa orang dan mereka dipanggil, mereka nurut. Benar, itu boleh. Ada beberapa orang yang memang dipanggil Tuhan khusus untuk melayani. Ada yang meneladani Tuhan Yesus. Next. Tapi yang kalau prinsip saya, kenapa saya melayani Tuhan, saya sering mengajarkan kepada Bapak Ibu, yang paling baik menurut saya melayani Tuhan karena saya cinta sama Tuhan. Itu baru sih. Kenapa? Karena saya pernah mengajar kepada Bapak Ibu dalam bahasa Ibrani, cinta itu menggunakan kata ahava, yang artinya untuk memberi. Jadi kayak yang pernah saya bilang, kalau ada orang laki ngomong cinta waktu pacaran, tapi gak tau ngeyel apa-apa, itu gedabrus. Kongkon bayari mangan gak gelem, kongkon jemput gak gelem. Nah, yang masih single sama di sini. Ingat, kalau cowok suka gombalan, I love you, you love me. Tapi di kongkon bayari mangan gak gelem, kongkon jemput gak gelem. Percaya itu orang pasti nggak cinta, gedabrus. Kenapa? Dalam bahasa Ibrani, ahava, cinta, itu artinya aku memberi. Jadi orang yang cinta pasti memberi. Bapak Ibu ingat, orang yang cinta pasti memberi. Jadi kalau Bapak Ibu melayani Tuhan, kenapa? Aku cinta Tuhan, makanya aku memberikan diriku untuk pelayanan kepada Tuhan. Saya nggak peduli gembala saya melihat saya seperti apa, saya nggak peduli orang lain melihat saya seperti apa, saya nggak peduli disinggung orang. Tapi kenapa? Aku melayani karena aku cinta Tuhan. Aku beribadah karena apa? Aku cinta Tuhan. Aku nggak peduli tersinggung dengan orang, aku nggak peduli yang lain. Aku beribadah karena aku cinta Tuhan. Kalau Bapak Ibu ngomong, Tuhan aku cinta Engkau, Tuhan aku sayang Engkau, tapi nggak ada yang diberi kepada Tuhan, berarti Bapak Ibu geda. Jadi orang yang cinta tanpa memberi itu gedabrus. Pasti. Tapi orang yang cinta ada pemberiannya, itu baru beneran cinta. Bapak Ibu, saya sebelum melayani Bapak Ibu untuk memimpin perjamuan kudus hari ini, sebelum mengajar Bapak Ibu, saya selama 10 tahun ini 90% lah, mungkin 10%-nya karena saya sakit dan lain sebagainya, saya selalu berpuasa dahulu. Saya selalu belajar. Saya bayar harga untuk melayani Bapak Ibu. Saya berpuasa, saya berdoa. Kenapa kira-kira saya mau melakukan hal itu? Karena ini bukti cinta saya kepada Tuhan. Saya nggak melihat PK lah, saya nggak melihat orang lain lah mau gimana, saya nggak peduli. Yang penting ketika saya pelayanan, saya menunjukkan cinta saya kepada Tuhan. Saya mengajar Bapak Ibu sesuai dengan firman Tuhan. Saya menguduskan diri saya supaya apa? Saya harus jadi orang yang bisa ngajar, bisa ngelakoni. Jangan gajah dibelakoni, iso khotbah gak iso ngelakoni. Jadi ingat Bapak Ibu,
Kalau engkau melayani, kalau engkau beribadah, lakukan karena cinta kepada Tuhan. Itu bukti cinta. Jadi yang belum melayani, Bapak Ibu, bagi yang belum terlibat pelayanan, ingat ini loh. Orang cinta pasti memberi. Kalau ibu cinta kepada Tuhan, apa pemberianmu buat Tuhan? Ya pelayanan ini. Makanya yang belum melayani, mari kita melayani Tuhan untuk menunjukkan bukti cinta kita kepada Tuhan. Next. Oh, mundur dulu. Next. Mundur. Nah, yes. Nah, Bapak Ibu, sekarang pertanyaannya, ketika Bapak Ibu melayani Tuhan, ada yang WL, ada yang singer, ada yang berkhotbah seperti saya, ada yang mengajar, ada yang jadi gembala, ada yang jadi multimedia. Pertanyaannya, ketika engkau melayani, yang benar itu Tuhan butuh kita untuk pelayanan atau kita yang butuh Tuhan dalam pelayanan? Kita yang butuh Tuhan. Tuhan butuh kita atau kita yang butuh Tuhan dalam pelayanan? Kita yang butuh. Dari sudut pandang Bapak Ibu, selama Bapak Ibu melayani nih, sudah kan, saya percaya udah yang senior-senior yang udah melayani. Ketika engkau melayani Tuhan, Tuhan butuh engkau atau engkau yang butuh Tuhan dalam pelayanan? Kita yang butuh Tuhan. Atau dua-dua? Ketika engkau beribadah kepada Tuhan di tempat ini, contohnya, Tuhan butuh engkau atau engkau yang butuh Tuhan? Ketika engkau melayani, engkau yang butuh Tuhan apa Tuhan yang butuh engkau? Hah? Kita. Siapa yang butuh siapa, Bapak Ibu? Ayo udah melayani. Tuhan yang butuh engkau atau engkau yang butuh Tuhan? Kita yang butuh Tuhan. Dua-duanya. Dua-duanya atau kita yang butuh Tuhan? Kita yang butuh Tuhan. Ada sebuah studi kasus yang menarik Bapak Ibu di dalam Alkitab. Kita buka Lukas 19 ayat 36 sampai 40. Lukas 19 ayat 36 sampai 40. Ini studi kasus yang menarik. Dari ayat ini saya belajar bahwa, ya kita baca dulu. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Ya, sangar Tuhan ngomongnya. Kalau mereka gak memuji aku nyuruh batu ini yang teriak. Berarti kira-kira Tuhan butuh nggak? Tidak. Butuh nggak Tuhan kira-kira? Tidak. Nanti kita akan bahas semakin dalam. Jadi kalau dibilang Tuhan butuh engkau dalam pelayanan, ingat perikop ini. Batu aja bisa dipakai Tuhan, apalagi menggantikan kita. Makanya orang yang sudah melayani Tuhan, nanti kita akan bahas, kerjakan dengan takut akan Tuhan. Karena kalau Tuhan marah, itu serem. Bapak Ibu, saya bolak-balik ngomong dalam diri saya sendiri, you can mess up with anyone else. Artinya kamu boleh bertengkar, tukaran, mau melawan siapa aja, but you don't mess up with your God.
Tapi artinya apa? Jangan engkau melawan Tuhanmu. Kenapa? Karena kalau Tuhan sudah ngomong kamu tak ajar, siapa yang berani datang kepada Tuhan lalu ngomong, Tuhan mau coba ajar orang ini? Gak ngomong Bapak. Ini salah satu prinsip yang saya selalu pegang sampai sekarang. Karena saya tahu dari perikop ini, you can mess up with anyone else, but you don't mess up with your God. Jadi Tuhan ngomong istilahnya apa? Contoh-contoh, ini contoh aja. Stephen kalau nggak mau WL, Tuhan ngomong, saya bisa nyuruh Stan Mick ini untuk nyanyi sendiri. Nah, itu bahasa kasarnya kalau di sehari-hari kan. Kalau Tuhan ngomong apa? Kalau murid itu, kalau orang-orang itu tidak memuji aku, tidak disuruh diam, maka aku akan buat batu ini yang berteriak. Bisa nggak Tuhan bikin batu ngomong? Bisa. Karena Tuhan orang dia yang punya kuasa. Jadi ketika Bapak Ibu melayani Tuhan, ingatlah bukan Tuhan yang butuh Bapak Ibu, karena bagi Tuhan, Tuhan bisa pakai siapa saja. Next. Ingat, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk jadi alat pelayanan. Jadi kalau kau sudah melayani Tuhan, lalu kau tidak berkenan di hadapan Tuhan, bisa aja dicabut lalu digantikan dengan orang lain. Itu bisa. Nanti kita akan bahas, Bapak Ibu. Kenapa orang yang melayani Tuhan itu sebenarnya dipercaya Tuhan berbagai macam fasilitas. Nah, Bapak Ibu, saya kesaksian ada sebuah cerita nyata, Bapak Ibu, yang terjadi di tempat ini. Nggak usah jauh, terjadi di tempat ini, Bapak Ibu. Saya lihat sendiri dari zamannya almarhum Pak Harso. Bapak Ibu, as you know, tempat gereja kita beribadah ini pasti punya pengeluaran, betul nggak? Kita bayar listrik, kita bayar air, kita bayar PKPK untuk para pekerja. Kita otomatis rumah Tuhan ini membutuhkan dana, betul? Realistis, rumah Tuhan butuh dana. Nah, waktu zamannya almarhum Pak Harso, ada seorang pengusaha, Bapak Ibu, diberkati Tuhan. Akhirnya dia bisa memberi untuk rumah Tuhan, segala pengeluaran rumah Tuhan ini tertutup, ya kan? Dia nyumbang untuk listriknya dan lain sebagainya. Nah, istilahnya kebutuhan rumah Tuhan ini terpenuhi. Lalu seiring berjalannya waktu, karena dia memberkati rumah Tuhan, Tuhan melihat, Tuhan tambah berkati pula pengusahanya, tambah besar lagi dia. Nah, tambah besar otomatis pemberiannya kepada rumah Tuhan juga tambah besar atau tambah kecil kalau diberkati? Tambah besar. Ketika diberkati Tuhan tambah besar, mulailah bertingkah, Bapak Ibu. Diberkati, mulai atau ini itu tersinggung sedikit sama gembala, dia ngomong apa sama gembala, tersinggung, akhirnya ngambek, nggak mau melayani Tuhan, nggak mau ngasih, nggak mau mendukung rumah Tuhan di tempat ini. Saya lihat sendiri waktu ini dari zamannya almarhum Pak Harso, kemudian saya waktu itu masih belum seperti sekarang, Bapak Ibu. Nah, saya cuma lihat, saya diam aja, saya perhatikan, ya kan. Ketika dia mengundurkan diri itu, ketika dia oke, aku nggak mau lagi menabur untuk tempat ini. You know what happened, Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Tuhan angkat pengusaha lain tuh. Saya sampai lihat itu, wih, gila Tuhan kalau mau pakai orang ya, Tuhan itu bisa pakai siapa aja. Jadi Bapak Ibu, ini pengusaha bukan pengusaha besar. Jadi pengusaha besar yang mundur tadi, setelah sekian lama, nggak lama, usahanya tutup, Bapak Ibu. Turun. Karena itu tadi saya bilang, Tuhan kalau mau pakai orang, itu Tuhan bisa pakai siapa saja. Jadi kalau engkau sudah dipakai Tuhan, kerjakan dengan takut akan Tuhan. Jangan sampai diganti sama Tuhan. Karena banyak saya melihat kesaksian-kesaksian yang serem, orang ini nggak hargai apa yang sudah diberikan Tuhan. Lanjut ke cerita. Ini terjadi, Bapak Ibu. Ini beneran terjadi, saya lihat mata kepala saya. Saya sampai merinding kalau ceritanya. Lalu ada pengusaha lagi diangkat, Bapak Ibu. Pengusaha kecil bukan siapa-siapa, Bapak Ibu, diangkat sama Tuhan. Tiba-tiba usahanya diberkati. Dia ketemu dengan orang, saya nggak tahu gimana, pokoknya dia tambah besar lah istilahnya. Dari yang pemberiannya cuma segini, tambah lama tambah besar di rumah Tuhan. Karena tambah besar, tambah sugih, mulai lagi bertingkah. Sedikit-sedikit tersinggung. Padahal kita ini apa? Kita ini kacaunya Tuhan. Kita ini hambanya Tuhan. Jadi kalau engkau bisa memberi untuk rumah Tuhan, ingat, saya sampai sekarang, kalau
saya bisa memberi untuk rumah Tuhan, saya ini kacungnya Tuhan. Jadi jangan sampai Bapak Ibu bisa memberi untuk rumah Tuhan. Oh, aku bisa memberi untuk rumah Tuhan, aku tak megaya, aku dikit-dikit tak tersinggung. Oh, aku minta dihormati, percaya Tuhan bisa pakai siapa saja. Dan ternyata beneran Bapak Ibu. Habis tambah besar, tersinggung lagi, ya, tersinggung lagi, mundur lagi. Setelah mundur apa tambah baik? Itu tidak. Akhirnya Tuhan pakai lagi orang lain, Bapak Ibu. Ini beneran terjadi di tempat ini saya lihat. Bukan siapa-siapa, dibuat Tuhan menjadi pengusaha yang luar biasa besar. Bisa mendukung rumah Tuhan butuh apa, pengusaha ini bisa memberkati. Bahkan saya ingat waktu zamannya Bu Yeni naik jadi gembala, pengusaha-pengusaha ngomong, aku tak mundur, aku gak mau nabur. Bu Yeni sampai sedih nangis. Saya ngomong apa? Ma, ini rumah Tuhan, kok khawatir. Kalaupun pengusaha-pengusaha itu mundur, nanti Tuhan pasti ada lagi yang digantikan. Ternyata benar omongan saya Bapak Ibu. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri dan ini seru. Dan Bapak Ibu lihat semua orang yang, dan saya melihat sendiri dan menurut saya ini seru. Kenapa? Karena orang-orang yang dipercaya Tuhan ini, yang diberkati Tuhan luar biasa. Andai kata mereka tidak macam-macam sama Tuhan, mereka pasti dibuat Tuhan tambah besar, pasti. Karena salah satu firman Tuhan, kalau engkau dipercaya dan engkau bisa jalankan, engkau akan dipercaya lebih lagi. Tapi banyak orang apa? Ketika pelayanan sudah dipercaya, dikasih lebih lagi, mulai macam-macam Bapak Ibu. Jadi kalau engkau bisa melayani Tuhan, ingat, kita yang butuh Tuhan, bukan Tuhan butuh kita. Karena Tuhan bisa pakai siapa saja. Bapak Ibu lihat tadi kesaksian yang saya berikan. Orang ini dipakai mulai macam-macam, dicabut tinggal diambil dipindah ke orang lain. Macam-macam lagi dicabut diambil dipindah ke yang lain. Macam-macam lagi diambil dipindah ke yang lain. Sampai orang yang tidak macam-macam sama Tuhan terus dipercaya oleh Tuhan. Dan ini serem loh Bapak Ibu. Dan saya banyak kesaksian yang lain. Ada seorang pemain keyboard waktu itu Bapak Ibu, ada yang menteng kewek dan lain sebagainya, kecelakaan. Jadi merasa gereja itu, ini kesaksian nyata Bapak Ibu. Ada pemain keyboard Bapak Ibu. Ini serem. Dia punya prinsip gereja butuh dia, karena kalau nggak ada, aku siapa yang main keyboard di sini? Dan akhirnya menteng kewek sama gembalanya dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Kecelakaan, jarinya diamputasi, seumur hidup nggak bisa main keyboard. Karena ini loh firman Tuhan. Kalau kamu tidak mau melayani, aku bisa nyuruh batu ini untuk melayaniku. Jadi kalau engkau sudah ditunjuk Tuhan untuk melayani Tuhan, kerjakan dengan takut sama Tuhan. Kalau engkau sudah dikasih karunia melayani, layani Tuhan dengan yang terbaik. Next. Yes, ini tadi. Ya, Tuhan bisa pakai everyone, Tuhan bisa pakai anyone, Tuhan bisa pakai siapa saja. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang dipercaya oleh Tuhan, kerjakan dengan takut akan Tuhan. Bapak Ibu, saya punya prinsip ya Bapak Ibu. Karena saya dipercaya Tuhan, saya tambah gak berani macam-macam Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya gak mau jadi sampah di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kalau saya dipercaya Tuhan lalu saya macam-macam, saya nggak bisa melayani Tuhan yang ini tugas utama saya. Apa guna saya di hadapan Tuhan? Karena itu saya tambah nggak berani macam-macam. Tambah dipercaya, tambah nggak berani macam-macam. Tapi orang-orang kebanyakan apa? Tambah dipercaya, tambah macam-macam Bapak Ibu. Akhirnya apa? Tuhan pakai orang lain. Jadi Bapak Ibu harus punya prinsip, kalau engkau sudah dipercaya Tuhan untuk melayani, ingat ojo macam-macam. Tuhan bisa ambil, kasih ke orang lain. Bagi Tuhan bukan perkara yang susah bikin orang miskin jadi kaya dan orang kaya jadi miskin. Bagi Tuhan semudah mengembalikan telapak tangan. Bapak Ibu, saya kalau lihat kemalangan yang terjadi pada orang itu
aduh kalau dipikir serem-serem banget. Enggak, kadang tahu dari mana datangnya itu tidak bisa dia ngomong. Makanya Salomo pernah melihat kemalangan manusia itu datangnya tiba-tiba. Tapi kita pernah bahas bahwa kemalangan itu adalah rancangan iblis Bapak Ibu. Dan kita untuk mencegah kemalangan, kita melekat kepada Tuhan. Makanya kalau sudah melayani Tuhan, ojo macam-macam. Ojo sombong, ojo merasa Tuhan yang butuh engkau. Oh, aku tersinggung, aku gak mau melayani. Orang itu kok yang butuh gereja, kok yang butuh aku main keyboard, gereja kok yang butuh aku untuk berkhotbah, gereja kok yang butuh aku multimedia. Percaya, kalau sampai engkau bilang itu, punya pikiran seperti itu, lihat nanti apa yang Tuhan lakukan. Karena banyak kejadian, saya lihat mata kepala saya sendiri. Jadi kalau kita melayani Tuhan, kita yang butuh Tuhan, rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Next. Ya, orang yang sombong pasti diajar Tuhan. Makanya kalau mau dipercaya Tuhan jangan sombong. Next. Ya, ini contoh-contohnya nanti Bapak Ibu baca sendiri di rumah. Pokoknya yang terjadi kesombongan pasti diajar. Yes, next. Ya, kenapa kita yang butuh Tuhan bukan Tuhan butuh kita? Karena kita ini sebenarnya sudah dipilih Tuhan sebelum lahir. Ya. Jadi kalau engkau dipanggil untuk melayani, engkau bisa melayani, engkau bisa beribadah di tempat ini, jangan dikira, oh Tuhan butuh aku, enggak. Tuhan sudah memilih engkau sebelum lahir. Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapan-Nya. Yes, jadi jangan dikira Tuhan yang butuh kita, tapi kitalah yang butuh Tuhan. Jadi kalau engkau bisa melayani, ingatlah engkau sudah ditunjuk Tuhan bahkan sebelum engkau lahir. Aku mau engkau melayani aku. Nah, ingat itu. Dan kalau sudah ditunjuk, kerjakan dengan takut akan Tuhan. Macam-macam. Next. Ya, apapun yang engkau kerjakan, semuanya itu kasih karunia Tuhan. Jadi kalau engkau diberkati, engkau kaya, engkau dipercaya Tuhan macam-macam, itu semua kasih karunia Tuhan. Engkau ini dipercaya Tuhan. Engkau bisa main musik dengan bagus, percaya kasih karunia Tuhan, itu dikasih Tuhan. Bapak Ibu, contoh saya ini belajar main musik bertahun-tahun sampai saat ini saya gak iso Bapak Ibu. Kenapa? Karena bakat ini. Jadi ada orang yang belajar main musik sebentar langsung jadi Bapak Ibu. Saya belajar bertahun-tahun, gak iso saya. Sampai mama saya ngelesin saya itu nyerah. Kenapa? Kalau bakatnya Bapak Ibu. Jadi kalau engkau bisa main musik, bakat itu dipercaya dari Tuhan. Jadi jangan merasa, wah aku bisa ini, wah kepintaranku sombong ini. Oh Tuhan yang butuh aku. Tinggal dicomot, diambil, dipindah ke orang lain. Itu Tuhan. Dan saya juga melihat Bapak Ibu banyak gembala-gembala yang dicopot Tuhan. Kenapa? Karena mereka nggak bisa menjalankan tugas gembala dengan baik. Itu Bapak Ibu bayangkan, bukan cuma pemain musik yang ceritanya serem, bukan cuma pengusaha, ada gembala juga. Jadi istilahnya bagi Tuhan mau mengganti orang itu gampang Bapak Ibu. Tuhan bisa pakai siapa saja. Jadi kalau kau sudah melayani Tuhan, camkan ini, layani Tuhan dengan takut, ojo macam-macam. Nah, alasan lainnya kenapa next kita melayani Tuhan itu kita yang butuh Tuhan, bukan Tuhan butuh kita. Ada janjinya Bapak Ibu. Ya kita nggak akan bahas semua, kita bahas yang nomor 1 aja, yaitu ya. Yang pertama, bawahnya jangan ditampilkan dulu kan. Yang pertama adalah upah. Nah Bapak Ibu boleh melihat, dan saya sudah melihat dengan mata kepala sendiri, orang yang melayani Tuhan itu pasti dapat berkat. Jadi Bapak Ibu tidak perlu minta berkat, itu upah. Ini janji Tuhan. Kita buka Lukas 18 ayat 28 sampai 30. Lukas 18 ayat 28 sampai 30. Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau. Ya, silanya Petrus ngomong sama Tuhan, kita ini tinggal semua, kita melayani Engkau Tuhan. Next. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya,
atau anak-anaknya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Yang ngomong ini siapa? Tuhan Yesus. Ayat 29 katakan apa? Kata Yesus. Kata Yesus, artinya Yesus yang ngomong. Next. Kalau engkau melayani Tuhan, bukan nanti engkau terimanya, bukan waktu Tuhan Yesus datang, bukan nunggu kehidupan yang kedua, tapi dikatakan apa? Pada masa ini juga. Jadi kalau engkau melayani Tuhan, engkau pasti dapat berkat, engkau pasti dapat upah dari Tuhan. Nah Bapak Ibu, banyak orang yang beranggapan, saya pernah ketemu orang ya Bapak Ibu, punya ngomong sama gini, Tuhan aku janji Tuhan, kalau engkau ngasih aku mobil, atau engkau ngasih aku sepeda motor, aku tak melayanimu. Bapak Ibu, saya ngomong, sampai mati orang ini tidak akan dapat mobil atau dapat sepeda motor. Kenapa? Karena Tuhan bekerja tuh, caranya Tuhan bukan seperti itu. Yang benar apa? Engkau layanilah Tuhan dulu, nanti engkau akan dapat upahnya. Bapak Ibu, kira-kira kalau sekarang Bapak Ibu bekerja di perusahaan, kerja dulu baru minta gaji, apa gaji dulu baru kerja? Kerja dulu kan, baru digaji. Kira-kira kalau Bapak Ibu masuk ke dalam sebuah perusahaan, Pak aku gajian dulu baru aku mau kerja, kira-kira diterima nggak Bapak Ibu? Sama Bapak Ibu dalam pelayanan. Tuhan ngomong apa? Kalau ada orang yang bekerja, upahnya itu bukan diperhitungkan lagi sebagai suatu pemberian, tapi sebagai suatu hak. Jadi punya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu melayani Tuhan, makanya yang belum melayani, segera melayani. Kenapa? Karena bagi orang yang melayani bukan nanti, bukan kapan-kapan, tapi setiap engkau melayani, engkau dapat upah dari Tuhan. Makanya orang yang melayani Tuhan pasti diberkati Tuhan. Ustaz percaya, pasti ono ae berkatnya. Karena ini janji Tuhan. Bapak Ibu, saya ketika melayani, saya sebisa mungkin nggak pernah ngambil PK. Jadi saya hanya dari gereja kecil, di gereja besar. Ada yang gereja jemaatnya 4 kali lipat dari tempat ini, ya kan? Ada yang bersuka doa besar, ada yang bersuka doa kecil. Saya selalu usahakan saya tidak akan mengambil PK kecuali disuruh doa. Kenapa? Karena saya mau hati saya murni. Jadi kalau aku melayani, saya jauh-jauh pernah jauh ke gereja daerah Spanyol sana, wow Bapak Ibu, bensin keluar. Tapi saya ngomong sama diri saya sendiri, waktu keluar nggak keluar, tapi saya mau hati saya murni. Kalau saya bayar harga, saya berkorban waktu, saya berkorban tenaga, aku mau melayani Tuhan. Supaya hati saya murni, saya nggak ambil PK, ya kan? Dan Bapak Ibu tahu, Tuhan itu tidak pernah berhutang. Setiap saya nggak ambil PK atau setiap saya selesai melayani, saya nggak ambil PK, nggak lama Bapak Ibu, nggak lama. Ini kejadian udah balik, nggak lama. Mesti orang yang berkati dari mana? Jadi kalau Bapak Ibu melayani Tuhan, kenapa kita yang butuh Tuhan, bukan Tuhan butuh kita? Karena ketika engkau melayani Tuhan, Tuhan jadi engkau pasti dikasih upah. Jadi apapun pelayanan yang engkau kerjakan untuk membantu rumah Tuhan, percaya engkau pasti dikasih Tuhan upah. Bukan nanti, sekarang. Next. One point. Ya, jadi yang pertama untuk Bapak Ibu janji dikasih upah. Yang kedua, ya semakin dipercaya dalam pelayanan Bapak Ibu. Saya nggak akan bahas terlalu besar karena waktunya nggak cukup. Istilahnya kalau Bapak Ibu berjalan dengan Tuhan benar, saya ingat Bapak Ibu saya dulu khotbah cuma 4 orang, 5 orang, sekarang tambah banyak. Firman yang dipercaya, rahasia yang dipercaya juga tambah besar dan sebagainya. Istilahnya semakin engkau benar, semakin engkau nggak macam-macam sama Tuhan, engkau jangan, kayak tadi saya bilang, andai pengusaha itu tadi nggak macam-macam sama Tuhan, dia pasti akan dibuat Tuhan lebih besar. Tapi sayangnya baru dibuat lebih besar, udah macam-macam, akhirnya Pak dicopot, dipindah ke orang lain. Jadi Bapak Ibu harus ingat, saya paling menentang ajaran tetangga Bapak Ibu. Orang Chinese tetangga itu apa? Kita ini hidup seperti roda kehidupan, kadang di atas, kadang di, ya kalau naik saya dibawa kok, aku mau di atas terus.
Kenapa? Karena dalam firman Tuhan, selama saya belajar baik dalam bahasa Ibrani dan lain sebagainya, tidak pernah ada roda kehidupan dalam orang Kristen. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi, ya masalah yang terjadi sampai parah benar-benar itu, biasanya kebanyakan di dalam Alkitab karena kesalahan sendiri, karena dosa. Contoh Daud sampai dari raja turun bukan siapa-siapa, diusir Absalom. Kenapa? Karena dia ngambil Batseba. Tapi andai kata dia nggak macam-macam, dia nggak akan ngalamin itu. Nah, di dalam Tuhan yang ada apa? Kalau engkau dipercaya Tuhan, maka engkau itu akan semakin dipercaya tambah besar. Itulah Tuhan, bukan roda kehidupan. Dan ini janji Tuhan. Makanya kalau engkau dipercaya Tuhan, engkau nggak macam-macam, bisa mengolah dengan baik, bisa menunjukkan kepada Tuhan, bisa istilahnya apa ya? Melihatkan kepada Tuhan, ini Tuhan yang engkau percaya bisa tak olah, aku bisa dipercaya, aku bisa dipegang. Maka Tuhan akan percayakan kepadamu tambah besar. Karena Tuhan tidak mengenal roda kehidupan. Roda kehidupan itu punya tetangga, Bapak Ibu. Di dalam Tuhan yang semakin engkau dipercaya, semakin engkau dipercaya lagi, semakin engkau tambah besar, semakin engkau diperbesar Tuhan lagi. Itu janji Tuhan. Bapak Ibu ingat perumpamaan 5 talenta dan lain sebagainya. Bapak Ibu lihat, yang ditambah lagi yang punya banyak apa yang punya dikit? Yang punya banyak tambah ditambahi sama Tuhan. Karena dikatakan apa? Kepada yang bisa dipercaya akan ditambahkan lagi supaya semakin bertambah, gitu kan? Jadi ingatlah, roda kehidupan itu tidak ada dalam Kristen. Itu punya tetangga. Tapi kalau kau bisa dipercaya Tuhan, semakin kau bisa dipercaya, semakin kau dibuat Tuhan tambah besar. Next. Ya ini janjinya nanti bagi pelayan-pelayan Tuhan, kita akan memerintah atas bangsa-bangsa di masa yang akan datang ketika nanti Tuhan datang. Ini janji lainnya ya. Next, kemudian bagaimana kita melayani Tuhan yang benar, kita nggak akan bahas semua, kita bahas singkat aja. Next. Ya motivasinya benar, tadi saya udah bahas. Kalau kau melayani, nggak usah lihat PK, nggak usah lihat orang lain, nggak usah lihat, terus anggaplah tutup mata yang lainnya, fokus lihat Tuhan. Saya 10 tahun lebih ya, kayaknya berapa? 10 tahun melayani lah. Saya selalu punya prinsip, saya nggak peduli orang lain. Saya nggak peduli gembala saya mau gimana. Yang penting aku tutup mata, aku lihat, aku melayani karena aku cinta Tuhan. Yes, itu top titik. Nggak ada embel-embel. Aku beribadah juga sama. Aku beribadah karena aku cinta sama Tuhan. Next. Ya, pelayanan pasti otomatis kita harus bayar harga. Lanjut, next. Ada yang menyiapkan waktu untuk datang beribadah, ada yang latihan, ada yang menyiapkan konsumsi dan lain sebagainya. Ya, pelayanan memang harus bayar harga. Karena tadi saya bilang, orang yang cinta pasti memberi. Next, ya, rendah hati, berapi-api, betul. Next. Nah, ini yang mau saya bahas. Bapak Ibu, banyak orang ketika memberikan persembahan kepada Tuhan, ketika engkau melayani Tuhan, ya wes salah kadare lah, dan mari, dan selesai. Itu nggak sesuai dengan maunya Tuhan. Bapak Ibu tahu, kata yang paling banyak diulang-ulang itu apa? Kalau engkau memberi kepada Tuhan, berikan yang terbaik. Next. Bapak Ibu lihat, segitu banyak ayat, kan karena banyaknya kekecilan Bapak Ibu, saya nggak bisa, ini nggak muat ditaruh, karena apa? Saking banyaknya Tuhan itu ulang-ulang. Kita baca satu aja, Keluaran 23 ayat 19. Keluaran, kita baca beberapa supaya Bapak Ibu tahu. Keluaran 23 ayat 19. Yang terbaik. Yang apa? Terbaik. Lanjut. Dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Janganlah kau masak anak kambing dalam susu induknya. Ya, ini contohnya. Tuhan minta apa? Yang terbaik. Imamat 2 ayat yang 1. Apabila seseorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahannya itu tepung yang apa? Yang terbaik. Dan ia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan ke atasnya. Yes. Kembali ke PowerPoint. Dan segitu banyaknya Bapak Ibu, diulangi Tuhan terus. Gak cuma satu kali Tuhan pesannya,
Tuhan pasang berulang-ulang kali. Berarti apa? Di hadapan Tuhan, kata yang terbaik ini sangat-sangat penting karena diulang berkali-kali, Bapak Ibu. Jadi kalau engkau memberikan persembahan untuk rumah Tuhan, berikan yang terbaik. Jadi kalau engkau memberi konsumsi untuk rumah Tuhan, ada yang misalnya bagiannya konsumsi, jangan beli ayam tiram. Jangan beli ayam yang grade 2. Jangan beli ayam yang grade 3, tapi berikan yang terbaik. Sama waktu saya pernah kesaksian ini, saya kesaksian lagi. Waktu saya milih speaker ini, ada speaker kelas 2, kelas 3, ada kelas 1. Saya ngomong sama diri saya, untuk Tuhan kita harus berikan yang terbaik. Tak beli merek apa? JBL, Bapak Ibu. Satu ini berapa ya software ini beli ya? Lupa ya? 15 ya. Satu speaker loh, Bapak Ibu. Ada yang lebih murah ya mahal. Tapi saya ngomong, untuk rumah Tuhan yang terbaik. Jadi kalau Bapak Ibu melayani Tuhan, ojo ala kadar. Kalau WL, berikan WL-mu yang terbaik. Kalau kau main musik, berikan musikmu yang terbaik. Kalau kau jadi gembala, kalau kau berkhotbah seperti saya, berikan juga pelayananmu yang terbaik. Jangan jadi rutinitas. Jangan jadi rutinitas, oh yang penting pelayananku selesai. Ya wes, tugasku saya, aku pulang. Enggak. Tapi kita belajar gimana kita kalau melayani Tuhan, kalau kita nyanyi, yang kor-kor ini kalau kita nyanyi, kita kor buat Tuhan, kita berikan kor yang terbaik. Jadi hari ini Bapak Ibu, kita mau jemaat kita di tempat ini belajar rendah hati di hadapan Tuhan. Jangan cuma melihat Tuhan, Tuhan aku tolongin Tuhan, aku berkatono ini, Tuhan aku minta ini, tapi tidak mau lihat awake. Harus dipikir, Tuhan engkau butuh apa dari aku? Tuhan apa yang bisa aku berikan? Tuhan engkau minta apa dari aku? Dan hari ini Bapak Ibu belajar, kalau engkau memberikan sesuatu kepada Tuhan, berikan yang terbaik. Termasuk kolektor juga sama. Saya dulu pernah kesaksian, saya pernah sakit gara-gara ngitung uang kolektor, nggak tahu siapa yang ngasih sekarang. Karena begitu duitnya dibuka, mampu nih kan kawan. Saya langsung kena sakit tenggorokan waktu itu. Apa itu yang terbaik? Enggak dong. Kita kalau kasih ke rumah Tuhan, ini Tuhan loh. Dan ini diulang berkali-kali. Kalau engkau memberi untuk Tuhan, berikan yang terbaik. Dan di akhir kata saya cuma bisa bilang kepada Bapak Ibu, in the end, Bapak Ibu, akhirnya kita semua ini hamba-hamba Tuhan, baik yang sudah melayani ataupun belum melayani, kita ini semua budaknya Tuhan, kita ini semua pelayannya Tuhan. Kenapa? Engkau ini sudah dibeli Tuhan dan harganya lunas. Tuhan sudah ngomong, kau dibeli harganya lunas. Jadi kalau engkau disuruh Tuhan, saya ngomong di luar pelayanan yang di gereja, pelayanan dalam hidupmu, karena pelayanan macam-macam kan. Ada pelayanan di gereja, ada pelayanan dalam hidupmu. Kalau engkau disuruh Tuhan, misal, ampuni orang itu. Ampunono. Kenapa? Karena engkau pelayannya Tuhan. Kalau disuruh Tuhan beribadah hari yang ke-7, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hari yang ke-7 kau harus beribadah. Datang mau beribadah. Kenapa? Engkau disuruh Tuhan. Jangan aku nggak mau ibadah capek gini. Engkau itu pelayannya Tuhan. Kalau ada tersinggung sedikit, ada masalah, oh Tuhan kenapa nggak jawab? Aku nggak mau ibadah, aku nggak mau pelayan. Ingat toh, engkau itu pelayannya Tuhan. Dan ingat Bapak Ibu, karena kita pelayannya Tuhan, apa yang Tuhan suruh kita kerjakan. Dan kita kerjakan dengan takut akan Tuhan. Mari kita berdoa, Tuhan Yesus memberkati.
Yesus, Tuhanku Yesus yang ku kasih, yang ku cintai dan ku layani, kami berterima kasih bahwa pada pagi hari ini kami belajar untuk merendahkan diri kami di hadapan-Mu, untuk belajar melayani-Mu ya Tuhan. Hamba percaya bila firman yang ditaburkan tidak ada satupun yang kembali dengan sia-sia. Bila firman yang ditaburkan boleh bertumbuh semakin hari semakin besar ya Tuhan, dan berbuah berlipat-lipat kali ganda untuk dipakai memuliakan nama-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Dan kami sadar pada pagi hari ini bahwa kami semua adalah pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Dan kami mau belajar mengerti sudut pandang-Mu ya Tuhan. Di dalam nama-Mu saja Tuhanku Yesus, hamba juga mengucap syukur karena Engkau telah memakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi Tuhan, dan hamba berdoa karena yang paling terutama, biarlah hamba boleh menyenangkan hati-Mu melalui pelayanan hamba-Mu ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang telah diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Mari kita siapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus. Bagi yang bertugas melayani untuk maju ke depan, kita berdoa sekali lagi untuk perjamuan kudus. Yuk, yang bertugas melayani maju ke depan. Mari kita berdoa sekali lagi Bapak Ibu, karena kita mau menerima perjamuan kudus ini. Mari kita berdoa. Tuhanku Yesus, Allahku yang kucintai dan kulayani, Allahku yang hidup, yang luar biasa. Hamba berdoa Tuhan bahwa sebentar lagi kami akan menerima perjamuan kudus-Mu. Hamba berdoa baik bagi yang melayani ataupun dilayani. Hamba percaya Engkau yang menguduskan dan menyucikan kami supaya kami layak menerima perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua siap untuk menerima perjamuan kudus ini ya Tuhan. Haleluya. Amin. Tampil loh. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Saya mengundang bagi yang telah dilayani untuk bersama-sama kita balik berdiri. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu. Mari jemaatku yang terkasih, bersama-sama kita angkat roti ini di tangan kanan kita, letakkan tangan kiri di dadamu. Demikianlah firman Tuhan. Bukankah roti yang terpecah-pecahkan ini merupakan peringatan akan tubuh Yesus yang diserahkan bagi kita, dan bukti persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaatku yang terkasih, angkat anggur ini di tangan kananmu, letakkan tangan kiri di dadamu.
Demikianlah firman Tuhan. Bukankah cawan ini adalah bukti perjanjian baru kita dan bukti persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Letakkan celana dalammu, angkat kedua tanganmu. Mari kita berikan penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan kita. Yang bisa berbahasa roh, mari kita berbahasa roh. Yang tidak bisa cukup katakan haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan lebih dulu.
mengucap syukur pada pagi hari ini Kau yang telah menjamah, Kau yang telah melawat semua daripada jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba percaya Tuhan biarlah melalui perjamuan kudus ini yang lemah boleh Engkau kuatkan ya Tuhan. Dan hamba percaya bagi yang mempunyai beban berat, yang mempunyai masalah, hamba percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dan yang mempunyai segala macam penyakit Tuhan, hamba percaya kuasa Tuhan yang mampu untuk menyembuhkan. Karena hamba berdoa Tuhan biarlah melalui perjamuan kudus ini kami boleh semakin menjadi satu di dalam-Mu. Biarlah kami tinggal di dalam Engkau dan Engkau boleh tinggal di dalam kami ya Tuhan. Sama seperti Engkau ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam Engkau. Di dalam nama-Mu saja Tuhanku Yesus, kami berdoa dan percaya sepenuhnya. Mari semua yang telah menerima berkat perjamuan kudus ini, kita terima dengan iman dan kita katakan Amin. Saudara tetap lagi berdiri, untuk para pekerja boleh kembali ke tempat duduk. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli Gereja Betani Indonesia. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudara. Wah, pagi hari ini saudara menerima rahasia berkat Tuhan yang luar biasa ya saudara. Kita nggak perlu minta-minta, betul nggak? Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita ya. Banyak contoh yang terjadi di tempat ini seperti yang Pendeta Renal katakan memang betul ya. Seperti Bu Sri, kalau saya tunjuk, Bu tolong nyanyi, maju dia, pantang mundur ya. Mundurnya untuk Tuhan ya, untuk kemuliaan Tuhan ya. Juga di sini boleh banyak yang bersaksi yang melayani Tuhan di tempat ini. Mereka mendapatkan beasiswa, lulus dengan prestasi yang luar biasa ya. Itu berkat Tuhan yang Tuhan berikan, bukan karena kepandaian kita, bukan karena oh aku ini pandai makanya aku dapat beasiswa, bukan. Karena Tuhan memberikan engkau kepandaian, memberikan engkau hikmat sehingga dapat melakukan yang terbaik sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan mendapatkan beasiswa. Banyak yang terjadi di tempat ini ya. Bahkan yang di belakang Hazel sekarang bisa menjadi dosen ya, yang dipercaya mengglobal juga. Ini pemain drum ternyata juga melakukan yang terbaik sehingga anak-anaknya pun diberkati dengan luar biasa ya. Yang kita terima itu bukan cuma untuk diri kita, tapi sampai anak cucu kita ya. Jadi yang kita terima itu bukan cuma untuk diri kita, anak kita pun merasakan ya. Saya pun merasakan hasil dari orang tua saya, almarhum Pak Arso maupun Bu Arso. Saya merasakan berkat yang saya terima sampai hari ini karena mereka setia kepada Tuhan. Mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Juga di sini banyak contoh-contoh yang diberkati ya. Kolong dan istrinya, Pak Arianto dan Bu Rosa, banyak ya. Banyak yang mendapatkan berkat karena setia dalam pelayanan ya. Kita percaya bahwa firman yang kita terima hari ini boleh menguatkan iman kita, boleh melihat lebih dalam lagi cinta Tuhan kepada kita, dan kita mau lebih lagi juga cinta kita kepada Tuhan. Amin saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik.